tidak tahu aturan Pak. Aku ini kada tahu ngarannya anarkis Pak. Haji Sam aja Kepulauan, apalagi PT Sangalen deh. Yang bertanggung jawab masalah ini tolonglah tunjukkan keabsahan sertifikat mereka. Kami ingin tahu. Dan ini kan akan kami tuntut sampai kapanpun akan kami tuntut. Ya sampai titik darah penghabisan. Setelah kami datang hari ini, Dayak tidak salah lagi. Itu yang harus kita camkan bersama. Dayak tidak biasa ngancam, tapi padah namanya Dayak. Jadi kalau kita mau baik, mari kita baik sama-sama. Mau perang, mari kita perang. Ini bukan ancaman, tapi ini pemberitahuan. Penegasan, kami siap. Menghormati dari adat tadi itu, artinya tatanan nilai adat, prosesnya tetap harus kita jalankan. Setelah adanya proses adat di sidang adat di Kedaton, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, kalau teman-teman dari pihak Banjar mereka paham, artinya mereka serahkan ke sidang adat. Mohon maaf, Saudara Panglima Jila, kalau memang karena saya sempat komunikasi juga dengan beliau tadi malam, kalau memang beliau mau menjalankan proses adatnya, saya mohon jangan di Tanah Kutai. Artinya kalau perlu dibawa. Yang meng-backup perusahaan ini untuk menghilangkan hak orang lain ini berhadapan dengan saya, menghilangkan hak orang lain. Ya. Kan itu semua kita kan akan benci itu. Ya. Di samping tentunya ada 84 lahan korporasi yang terbakar yang juga kami lakukan penegakan hukum. Memang memerlukan kehati-hatian karena kebakaran hutan ini juga memerlukan pembuktian secara saintifik. 95 korporasi yang kita lakukan penegakan hukum ini membuktikan keseriusan kami, keseriusan Polri beserta jajaran untuk melaksanakan dan mengawal agar tidak terjadi kembali. Ragam respon tokoh adat Dayak soal tradisi bakar ladang disebut micu karhutla. Sejumlah tokoh adat Dayak di Kalimantan Timur atau Kaltim ramai-ramai menolak tudingan Dinas Kehutanan Kaltim yang menyebutkan bakar ladang atau lahan sebagai faktor utama pemicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Timur. Daud Lewing, Kepala Adat Dayak Modang, Kampung Lombentu, Kabupaten Kutai Timur, misalnya, mengatakan selama menjalankan tradisi membakar, tidak pernah terjadi karhutla. Itu dari nenek moyang kami, sejak kita belum merdeka. Begitu bakar, sudah jadi cara kami buka ladang. Ungkap Daud saat dihubungi Kompas.com. Daud bilang masyarakat Dayak punya cara sendiri membakar ladang. Dari membersihkan sekat ladang, menyiapkan alat pemadaman tradisional dari bambu, hingga gotong royong menjaga api saat pembakaran. Jadi kalau ada titik api muncul saat musim kemarau, jangan masyarakat yang dituduh. Karena itu bukan musim tanam atau berladang, kata dia. Musim berladang, sebut Daud, biasanya dimulai dari Mei hingga Juni. Ketika masuk Juli hingga Agustus, biasanya musim bakar. Lalu September mulai tanam hingga Januari, musim panen ketika musim panas tiba. Menurut Daud, kasus karhutla justru muncul ketika banyak perusahaan masuk ke Kaltim. Namun dia bertanya, mengapa pemerintahan daerah ataupun penegak hukum menuding masyarakat kalau ada karhutla masyarakat yang dituduh? Dulu-dulu sebelum ada perusahaan, hutan kami nggak pernah terbakar, keluh dia. Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Adat Dayak Bahau Afun di Kampung Tukul, Kabupaten Kutai Barat. Afun menjelaskan masyarakat Dayak punya cara sendiri membakar ladang dan melindungi hutan. Cara itu secara turun-temurun. Saat kami bakar, kami lihat arah angin, menjaga dan bikin sekat biar tidak merembat ke hutan. Ungkap dia saat dihubungi Kompas.com. Selain sekat, kata dia, juga diikuti sejumlah ritual saat tiba musim tanam dari buka ladang sampai panen. Misalnya ritual lagi ugal diakhiri dengan tarian hudon. Sebuah ritual yang dipercaya mendatangkan roh baik untuk kesuburan tanah dan padi yang diadakan setiap kali musim tanam. Hanya saja, sejak larangan membakar lahan, Afun sudah meninggalkan tradisi berladang karena takut dipenjara. Bahkan hanya dirinya, Afun menyebutkan,
Beberapa warga lain di Kampung Tukul juga melepas tradisi berladang. Mereka pindah ke usaha lain karena ancaman pidana. Afun meminta pemerintahan daerah dan penegak hukum stop menuding masyarakat bakar ladang sebagai faktor utama pemicu karhutla. Ketua Lembaga Adat Pasir di Kabupaten Penajam, Pasar Utara, Musa menambahkan, tradisi membakar ladang dalam masyarakat adat Pasir juga turun-temurun. Biasa dikenal dengan istilah Nike Jowo, istilah ini merujuk pada lahan yang sudah dirintis kering dan siap dibakar ketika tiba musim tanam. Istilah lain, nguak merujuk pada pinggiran kebun yang dibersihkan sebelum dibakar agar tidak menjalar hingga memicu karhutla. Jadi kami meyakini tradisi membakar tidak dipicu karhutla. Justru dengan bakar kami percaya padi tumbuh subur tanpa memberi pupuk, ungkap dia. Anggota kami tidak urus ladangnya karena takut. Semacam diancam kalau sampai terbakar diancam pidana, ungkap Beng Lui kepada Kompas.com akhir Agustus. Beng Lui menuturkan jika cara itu dianggap jadi faktor picu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, maka ia meminta solusi. Kalau diubah polanya, beri kami cara. Bagaimana bikin pertanian model baru yang modern, tegasnya. Beng Lui mengkritik lemahnya pengawasan terhadap perusahaan. Sebab kata dia, perusahaan kadang menggunakan tangan masyarakat untuk bakar kebun, tapi ujung-ujungnya tetap masyarakat yang kena. Masyarakat selalu jadi kambing hitam, terang dia. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WLHI Kalimantan Timur, Yohana Tiko bilang, kasus karhutla muncul justru setelah kehadiran perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Sejak dahulu, kata dia, meski ada tradisi membakar ladang, tapi tidak terjadi karhutla semasif sekarang. Bahkan sebelum ada negara, masyarakat adat yang hidup turun-temurun melakukan hal sama. Ketika membuka ladang, membakar. Bukan mereka nggak paham caranya sehingga jarang ada karhutla, terang dia. Semborno gusur makam keramat adat Dayak di 2 kabupaten. Perusahaan sawit kena denda. Diduga melakukan penggusuran terhadap makam adat. Sebuah perusahaan kelapa sawit kena sanksi adat. Sanksi tersebut diberikan warga adat Dayak di Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Warga adat Dayak menjatuhi sanksi terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit setelah menggelar sidang adat Sarah Bahari di Rumah Betang, Desa Pasir Panjang, Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Dari hasil sidang adat yang dilaksanakan secara tertutup, perusahaan perkebunan kelapa sawit didenda untuk membayar kepada ahli waris sekitar 300 juta. Namun atas putusan ini ahli waris tidak terima. Beginilah gusur makam leluhur Dayak perusahaan sawit di sidang adat dan didenda 300 juta. Dewan Adat Dayak atau DAD Kalimantan Tengah menggelar sidang adat Dayak Bahari terhadap perusahaan kelapa sawit yang menggusur makam leluhur Dayak di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Sukamara. Perusahaan tersebut diputuskan membayar denda 300 juta. Makam leluhur Dayak yang digusur berada di Desa Sumbermukti, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, dan Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Sidang digelar tertutup di Rumah Betang, yakni rumah adat suku Dayak di Desa Pasir Panjang, Pangkalan Bun pada Senin. Sidang adat bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk mencari mufakat dalam musyawarah dengan kearifan lokal, ujar Ketua DAD Agustiar Sabran yang memimpin sidang. Dia mengatakan, suku Dayak cinta damai. Bila ada permasalahan selalu ditempuh dengan perdamaian. Hasil sidang memutuskan perusahaan membayar denda 300 juta. Namun putusan ini ditolak oleh ahli waris makam leluhur. Putusan adat tidak diterima dan akan melanjutkan ke Majelis Adat Dayak Nasional, ujar Sulasdi perwakilan ahli waris. Dia mengatakan ahli waris menolak putusan DAD tersebut karena besarnya denda tidak sesuai tuntutan, yakni 1,9 miliar sesuai dengan hasil damai tumbang Anoy.